Salam sejahtera. Pada kesempatan ini, di video ini, saya ingin menanggapi sebuah video yang berisi pernyataan tuduhan, celaan Pendeta Muri Walianto terhadap Dr. Suhento Liau dengan judul videonya Kalvinisme Filsafat menjawab tukang fitnah. Menjawab tukang fitnah. Nah, sebagai seorang murid yang pernah belajar di bawah bimbingan Dr. Suhento Liau, saya punya tanggung jawab untuk memberi jawaban terhadap tuduhan celaan yang dilakukan oleh Pendeta Muri Walianto terhadap Dr. Suhento Liau. Mari kita lihat videonya. Saya akan menjawab fitnahan ya yang dihembuskan oleh Suhento Liau di kanal YouTube daripada Yosua Tewu, bahwa Kalvinisme itu dasarnya filsafat ya, seperti itu. Dan bagian yang tidak jelas tadi mungkin akan dipotong nanti biar tidak membuang-buang itu ya, saudara, buang-buang data internet atau buang-buang waktu ya. Saya tidak tahu berapa menit tadi yang nggak bagus itu. Ya baik. Yang pertama-tama saudara, orang mengatakan Kalvinisme itu berdiri di atas filsafat. Pertanyaan saya adalah apakah Suhento Liau dan terutama Yosua Tewu ya, si DPS itu memahami filsafat atau tidak. Ini penting ya. Kalau Anda mengatakan seseorang itu dasarnya filsafat, Anda mesti punya pengetahuan mengenai filsafat. Nah, Anda buta filsafat, tidak ngerti filsafat ya. Tidak memahami filsafat, lalu menuduh seseorang, kamu ini dasarnya filsafat. Ini bikin orang ngakak ya. Ngakak ya. Ketawa saudara. Maka saya jadi lihat, dia menertawakan, dia memberikan asumsi bahwa Dr. Suhento Liau tidak mengerti filsafat. Ini asumsi. Nah, kemudian dia ketawakan, tidak mengerti filsafat. Nah, pertanyaannya, apakah Pak Muri Walianto memang benar-benar mengerti Dr. Suhento Liau tidak mengerti filsafat? Kalau tidak benar-benar mengerti, sebenarnya Pak Muri Walianto bukan sedang menertawai Dr. Suhento Liau, tetapi sedang menertawai diri sendiri. Bukan sedang mengejek Dr. Suhento Liau, tapi sedang mengejek diri sendiri dengan pernyataan yang dibuat. Kita lihat mereka berdua ini yang membuat lelucon di video itu ya. Terutama Yosua Tewu ya. Lelucon untuk yang bagi saya itu bukan saja teologi, tidak ngerti apa-apa, apalagi filsafat ya. Jadi ini penting saudara ya. Menuduh seseorang menjadi sesuatu, Anda mesti tahu sesuatu itu apa. Ya. Sekarang menuduh seseorang menyetujui sesuatu, Anda harus tahu sesuatu itu apa. Menuduh Dr. Suhento Liau tidak mengerti filsafat, Anda juga harus tahu apakah betul tuduhan saudara itu. Apakah saudara betul-betul mengenal Dr. Suhento Liau? Atau hanya mengenal Dr. Suhento Liau melalui tulisan-tulisan yang dia buat. Ya. Karena fokus dari tulisan-tulisan yang dibuat oleh Dr. Suhento Liau, fokus tulisan tersebut ialah menyimpulkan mengenai doktrin-doktrin Kristen yang alkitabiah. Jadi kalau di dalam tulisan Dr. Suhento Liau jarang sekali menyinggung tentang pemikiran filsafat, itu tidak berarti Dr. Suhento Liau tidak mengerti atau tidak memahami filsafat. Ya, saya berani berkata ini karena saya pernah duduk di bawah bimbingan Dr. Suhento Liau sebagai seorang murid. Ya. Tanya Suhento Liau. Silakan setelah mendengar video saya ini, silakan buat video bantahan ya. Filsafat apa yang mempengaruhi Johannes Calvin? Aristotelian, dan kalau Aristotelian yang
model seperti apa? Apakah seperti Aristotle mempengaruhi Thomas Aquinas? Dan apakah ketika Aristotle mempengaruhi Calvin sama seperti mempengaruhi Thomas Aquinas, itu Calvin betul menerima bahwa dasarnya adalah Aristotle ketimbang Alkitab? Anda mesti buktikan ini. Atau kalau bukan Aristotelian, Platonik. Dia dipengaruhi oleh filsafat Plato atau Neoplatonisme. Yang mana, filsafat mana? Atau filsafat Yunani mula-mula, mulai dari Thales ya, Parmenides ya, filsuf-filsuf atom ya, atomik Yunani. Ngerti enggak ini kalau saya ngomong semua ini sama ini ya? Maksud saya Suhento Liau ngerti enggak ya? Ngerti ndak? Suhento Liau, maksud saya Suhento Liau, kata Pak Muri Walianto. Filsafat apa yang mempengaruhi John Calvin? Nah, sebenarnya Pak Muri Walianto sendiri tidak menyinggung mengenai dasar awal Calvin dipengaruhi. Dasar awal filsafat apa yang dipelajari oleh John Calvin. Tahun 1523, John Calvin belajar filsafat humanistik dan filsafat skolastik. Humanistik dipengaruhi oleh pemikiran Erasmus. Sedangkan filsafat skolastik itu adalah filsafat yang berupaya untuk memecahkan masalah-masalah iman yang berhubungan dengan rasio. Kerangka berpikirnya dipengaruhi oleh struktur berpikir filsafat Aristoteles. Ya, mengenai ilmu logika, silogisme, dan lain-lain. Nah, itu tahun 1523. Jadi ketika Dr. Suhento Liau memberikan satu pernyataan bahwa Calvinis dipengaruhi oleh filsafat, tentu punya dasar. Dasarnya ialah latar belakang kehidupan, pendidikan, latar belakang kehidupan dan pendidikan dari John Calvin itu sendiri. Dan untuk diketahui bahwa John Calvin di tahun 1532, buku pertama yang dia tulis itu adalah sebuah buku yang berisi tafsiran kitab Seneca. Ya, tafsiran kitab Seneca. Jadi awal-awal dalam biografi kehidupan Calvin, latar belakang pendidikannya, dia adalah seorang filsuf. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah Calvin menerima pengaruh filsafat? Memang kita tidak melihat secara eksplisit pernyataan bahwa di dalam bukunya Calvin dia dipengaruhi oleh pemikiran filsafat. Kalau ada bisa tunjukkan saya. Ya. Nah, tetapi dari struktur teologia yang dibangun oleh John Calvin sangat dipengaruhi oleh pemikiran filsafat. Ya, sangat dipengaruhi oleh pemikiran filsafat, terutama filsafat skolastik. Ya. Nah, itu terlihat dari tulisannya, ya. Calvin mengajarkan ajaran predestinasi. Nah, predestinasi adalah ajaran yang mengajarkan mengenai takdir Allah dari kekal. Nah, istilah predestinasi ini sendiri kalau kita lihat di dalam sejarah perkembangan filsafat, sangat dipengaruhi oleh pemikiran Thales. Ya. Pada waktu Thales memecahkan tentang keberadaan alam semesta, dan Thales menyimpulkan bahwa keberadaan alam semesta ini itu berasal dari air. Nah, jadi kesimpulan Thales ini kemudian hari dikenal dengan istilah predestination of nature. Ya. Nah, itu sebabnya apa yang dikemukakan oleh Dr. Suhento Liau, ya, ini bukanlah suatu fitnaan, tapi memiliki dasar, yaitu latar belakang kehidupan dan pendidikan John Calvin. Dan kemudian bisa dilihat dari struktur bangunan teologia yang dibangun oleh John Calvin. Kemudian mengenai Pak Yosua Tewu ini juga dulunya murid
Pak Suhento, tapi kemudian dia tidak menerima sepenuhnya doktrin yang diajarkan oleh Pak Suhento, dan dalam video tersebut saya tahu bahwa Pak Suhento diundang. Ya, bukan berarti Pak Suhento duduk dengan Pak Yosua Tewu. Pak Suhento menyetujui doktrin yang diajarkan oleh Pak Yosua Tewu, tidak. Justru dalam video yang saya buat, ya, ada banyak hal yang saya pribadi tidak setuju dengan pandangan dan pendapat dari Pak Yosua Tewu, ya, terutama mengenai teologia proper, ya, mengenai pendekatan yang dilakukan oleh Pak Yosua Tewu terhadap doktrin Allah, ya. Jadi ini yang harus diketahui. Nah, untuk sementara itu dulu komentar saya terhadap pernyataan yang dikemukakan, pernyataan celaan Pak Muri Walianto terhadap Dr. Suhento Liau. Ya, saya sebagai orang yang pernah diajar di bawah bimbingan Dr. Suhento Liau, jelas saya lebih tahu dan mengenal siapa itu Dr. Suhento Liau, dan pernah duduk di kelas. Saya bisa mengatakan bahwa apa yang dikemukakan, celaan pernyataan Pak Muri Walianto itu sebuah pernyataan yang bisa dikatakan itu sebuah strawman, ya. Jadi beliau membuat pernyataan celaan dengan asumsi terhadap Dr. Suhento Liau tanpa data dan bukti. Kemudian dengan pernyataan dan celaan tersebut dia menyerang posisi Dr. Suhento Liau. Ya, nah, sebagai seorang teolog, ada baiknya kita harus bijak, kita harus berhikmat di dalam menggunakan media sosial. Ya, menggunakan media sosial, berbeda pandangan teologia, berbeda posisi doktrin, tidak mengharuskan kita untuk saling bermusuhan. Tapi ada baiknya kita memberikan pernyataan-pernyataan yang objektif, konstruktif, untuk membangun kehidupan Kristen, membangun kehidupan dunia teologia dengan sangat menarik, dengan memaparkan pemikiran-pemikiran yang objektif, berdasarkan data yang otentik, dan juga berdasarkan fondasi iman kita, yaitu Alkitab. Demikian tanggapan saya, Gembala dan Siswa. Terima kasih. Tuhan Yesus menyertai kita.